Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 8583201518 dari Pokjar Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memenuhi tugas pertama praktikum ETA SD dengan kegiatan praktikum mengenai simbiosis. Yang terlebih dahulu kita siapkan alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Yang pertama, simbiosis antara kucing dan kutu kucing merupakan contoh interaksi antara dua spesies yang berbeda. Tipe simbiosisnya adalah parasitisme. Dalam hal ini, kutu kucing bersifat parasit. Artinya, kutu kucing mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dari kucing, sedangkan kucing mengalami kerugian akibat kehilangan darah dan kemungkinan infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh kutu tersebut. Dampak pada kucing bagi kesehatannya, kehadiran kutu dapat menyebabkan iritasi kulit, radang gatal, infeksi kulit, dan dalam kasus infeksi berat, anemia. Dan dampak penyakitnya, kutu juga dapat menjadi faktor penyakit seperti hemobartonellosis dan penyakit yang ditularkan oleh parasit lainnya. Adapun perilakunya, kucing yang terinfeksi kutu mungkin akan lebih sering menggaruk atau menjilati kulit mereka. Ini adalah cara kucing untuk mencoba mengurangi rasa gatal akibat gigitan kutu. Dengan demikian, hubungan antara kucing dan kutu kucing bisa dikategorikan sebagai parasitisme, di mana kutu mendapatkan makanan dari kucing dengan mengorbankan kesehatan kucing itu sendiri. Selanjutnya, simbiosis komensalisme terdapat pada tumbuhan kundur dan pohon rambutan. Interaksi antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan manfaat, sementara spesies lainnya tidak terpengaruh secara signifikan, baik positif maupun negatif. Dalam konteks tumbuhan kundur atau Laganeria siceraria dan pohon rambutan atau disebut juga Nephelium lopacium, interaksi ini dapat terlihat sebagai berikut. Kita akan melihat dari manfaat bagi tumbuhan kundur terlebih dahulu. Yang pertama, dari dukungan fisik. Tumbuhan kundur sering memanjat dan mencari dukungan dari pohon atau tanaman lainnya. Dengan memanjat pohon rambutan, kundur bisa mendapatkan cahaya matahari yang lebih baik dan dapat tumbuh dengan lebih baik. Kedua, penghindaran dari rawan tanah. Dengan bertumbuh pada pohon, kundur dapat terhindar dari persaingan nutrisi dan kelembapan yang terdapat di tanah, karena ia mendapatkan akses ke area yang lebih tinggi. Adapun dampak pada pohon rambutan, tidak ada kerugian langsung. Pohon rambutan tidak memperoleh keuntungan langsung dari tumbuhan kundur, tetapi juga tidak dirugikan oleh keberadaannya. Jadi, rambutan tidak terpengaruh secara negatif atau oleh keberadaan kundur. Kesimpulannya, dalam interaksi ini, tumbuhan kundur mendapatkan keuntungan dari dukungan fisik dan akses ke sinar matahari, sementara pohon rambutan tetap tidak terpengaruh oleh kehadiran tumbuhan kundur. Oleh karena itu, hubungan ini dianggap sebagai contoh simbiosis komensalisme. Selanjutnya, simbiosis mutualisme antara manusia dan bakteri merupakan hubungan yang sangat penting dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, bakteri, khususnya yang hidup di tubuh manusia, memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sementara manusia menyediakan lingkungan dan nutrisi yang diperlukan bakteri untuk bertahan hidup. Berikut adalah beberapa contoh dan penjelasan mengenai simbiosis mutualisme. Yang pertama, mikrobiota usus. Peran bakterinya, di usus manusia terdapat berbagai jenis bakteri yang membantu mencerna makanan, terutama serat yang sulit dicerna. Bakteri ini memfermentasi serat menjadi asam lemak, rantai pendek yang dapat digunakan sebagai sumber energi oleh sel usus. Manfaat bagi manusia, proses ini tidak hanya membantu dalam pencernaan, tetapi juga mendukung kesehatan usus, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Kedua, sintesis vitamin. Peran bakterinya, beberapa bakteri dalam mikrobiota usus dapat memproduksi vitamin seperti vitamin K dan beberapa vitamin B, di antaranya B12, B7, dan B9. Manfaat bagi manusia, vitamin-vitamin ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pembekuan darah dan metabolisme. Ketiga, sistem kekebalan tubuh. Peran bakterinya, bakteri baik melatih dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengajarkan tubuh bagaimana mengenali dan merespon patogen. Manfaat bagi manusia, kehadiran bakteri baik mengurangi risiko infeksi dan penyakit autoimun. Keempat, pencegahan penyakit.
Peran bakteri dengan menjaga keseimbangan mikrobiota, bakteri baik dapat menghalangi pertumbuhan bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Manfaat bagi manusia, ini membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan dan dapat mengurangi insiden penyakit gastrointestinal. Kelima, metabolisme obat. Peran bakterinya, beberapa bakteri dapat memetabolisme obat dan obatan yang digunakan dalam terapi, mempengaruhi efektivitasnya. Manfaat bagi manusia, pemahaman tentang interaksi bakteri dan obat dapat membantu dalam pengembangan pengobatan yang lebih efektif dan personalisasi. Keterlibatan bakteri dalam kehidupan manusia menunjukkan betapa kompleks dan esensialnya hubungan ini. Pemeliharaan keseimbangan mikrobiota seperti melalui pola makan yang sehat dan penggunaan probiotik menjadi penting untuk mendukung simbiosis mutualisme. Sekian pemaparan tentang simbiosis pada makhluk hidup untuk memenuhi tugas praktikum IPA, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.